Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak golongan anak kecil tanggal 2 Mei tahun 2021 bersama Kak Kiel, Kak Tia, dan Kak Miki. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, adik-adik kelihatan seger-seger banget nih. Berarti adik-adik semua sudah mandi ya. Ada yang sudah makan? Sama, Katia juga udah makan, udah semangat. Kalau begitu, Katia dan Kak Miki mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Pabila Kita Sukacita. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Kak. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya lebih cepat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya lebih lambat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Terima kasih adik-adik, jangan duduk dulu. Katia masih mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Do itulah dosamu. Katia yakin adik-adik pasti sudah hafal ya. 1, 2, 3. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Terima kasih adik-adik, adik-adik boleh duduk. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita mau saat teduh, tutup matanya, lipat tangannya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau berdiri lagi, kita mau bernyanyi Hari Minggu, hari yang mulia dari Kidung Ceria nomor 361 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Terima kasih adik-adik. Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah dapat beribadah. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti IHMPA dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum masuk dalam firman Tuhan, Katia mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 72, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Bait yang pertama. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Ia memanggilku. Kini aku datang siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Hosea 1 ayatnya yang 1 sampai 9. Nah, sebelum kita membaca Alkitabnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah berkumpul sini untuk ibadah ya Tuhan.
Tuhan, sekarang kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang akan kami baca ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, bacaan hari ini dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi firman hari ini menceritakan tentang Nabi Hosea. Nah, pada zaman Nabi Hosea ini, bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka sudah mulai menyembah berhala dan melupakan Tuhan. Nah, pada saat itu, Nabi Hosea menikahi seorang bernama Gorem. Nah, dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang anak, yaitu Yizreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Nah, apa sih? Nah, ternyata dari 3 orang anak ini, nama-nama itu memiliki arti. Nah, arti yang nama anak pertama yaitu Yizreel memiliki arti Tuhan akan menyebar atau mencerai-beraikan. Nah, nama ini digunakan sebagai peringatan oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak setia, mereka akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Nah, nama anak yang kedua adalah Lo-ruhama. Artinya Tuhan tidak mengasihi. Nah, kalau bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lagi mengasihi bangsa Israel. Nah, anak yang ketiga bernama Lo-ami, yang artinya Tuhan tidak akan menganggap lagi bangsa Israel sebagai umatnya. Nah, dari kehidupan Nabi Hosea ini, mereka sudah memperingatkan bangsa Israel. Tapi sayangnya bangsa Israel tetap tidak mau mendengarkan dan masih menyembah berhala. Nah, padahal Tuhan itu masih setia loh menjaga, mengasihi, dan memberkati bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak peduli dan tidak setia lagi kepada mereka. Nah, akhirnya Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang tidak setia itu. Adik-adik pasti nggak mau dong ya. Hal itu terjadi kepada adik-adik. Jangan jadi seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, hari ini tanggal 2 Mei, kakak mau nanya nih. Ada yang tahu nggak sih tanggal 2 Mei ini diperingati sebagai hari apa? Ya, bener banget adik-adik. Hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, berhubung Hari Pendidikan Nasional, kakak ingin adik-adik belajar dari firman Tuhan hari ini agar menjadi anak-anak yang setia dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana sih caranya? Misalnya, adik-adik rajin berdoa kepada Tuhan.
tetap setia berdoa meski dalam keadaan senang atau susah. Nah, contoh lainnya lagi misalnya adik-adik setia mengikuti ibadah hari Minggu. Meskipun adik-adik males atau apa, tapi jangan adik-adik harus tetap setia untuk mengikutinya agar hati Tuhan menjadi senang. Nah, contoh terakhir nih adik-adik tetap rajin membaca firman-firman Tuhan agar adik bisa belajar juga dari firman Tuhan itu, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, coba kalau adik-adik belajar dan melakukan yang kakak katakan di atas, pastinya Tuhan akan menjadi senang. Dan pastinya Tuhan juga akan setia menjaga, mengasihi, dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, seperti yang sudah disampaikan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Untuk merespon firman Tuhan, Katia ajak adik-adik untuk berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak setia pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak setia pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Nah, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah para presiden, menteri, dan juga semua orang-orang dalam pemerintahan ya Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan hanya menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan berkati para pendeta, presbiter, dan juga pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa selalu melayani-Mu ya Tuhan dan hanya menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk sekolah-sekolah Tuhan. Berkatilah juga para guru-guru di sekolah yang masih setia terus mengajar kami meskipun sedang online. Tuhan berikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka selalu bisa rajin mengajar kami ya Tuhan, dan berkati mereka terus ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami dan juga anggota keluarga kami yang lain ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berikan mereka terus kesehatan ya Tuhan, dan terus berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami alaskan ya Tuhan dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Karena sekarang sedang pandemi, kita tidak disarankan untuk memberikan persembahan secara tunai. Maka dari itu, adik-adik dapat memberikan persembahan dengan transfer melalui QR Code yang tertera di layar. Transfernya bisa melalui link aja, GoPay, OVO, dan yang lainnya. Adik-adik, Katia mau menyampaikan. Untuk transfer persembahan, adik-adik bisa menambahkan nominal angka 1 di persembahan yang adik-adik berikan. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, Katia memberikan persembahan Rp20.000. Berarti Katia akan transfer 20.001. Lalu misalkan adik-adik memberikan persembahan Rp25.000, berarti adik-adik akan transfer 25.001. Seperti itu ya adik-adik. Sambil memberikan persembahan, Katia mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita sama-sama mengucapkan, apa yang ku persembahkan ini
adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, supaya persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Katia mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita selesai ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan Tuhan sudah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Tuhan, semoga firman yang sudah kami dengarkannya Tuhan bisa kami terapkan di kehidupan kami masing-masing, dan kami bisa terus menjadi anak yang setia bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa.